Halo teman-teman, kali ini kita akan mereview salah satu tempat bersejarah di Kota Tegal nih. Tempat yang sangat megah, salah satu karya besar Henry Pound. Mau tahu lebih lanjut? Ayo ikuti jejak kami, kelompok Felis Libica. Oke teman-teman, kita udah berada di depan gerbang Gedung Birao. Ya, tapi sayangnya kita nggak bisa masuk karena ada masalah di dokumen perizinannya guys. Jadi kita hanya bisa di depannya doang. Tapi tenang, di sini saya akan menjelaskan sejarah dari Gedung Birao ini. Kenapa bisa disebut sebagai tempat bersejarah, padahal kelihatannya biasa aja, nggak ada spesialnya. Cuma bangunan putih yang beratap, genteng, biasa. Kita awali dengan dirancangnya pertama kali Gedung Birao ini. Gedung Birao dirancang pertama kali pada tahun 1911 oleh arsitek terkemuka dalam perkembangan arsitektur Belanda, yaitu Henry Michael Pound. Arsitek keturunan Belanda Bugis yang lahir di Jakarta. Bangunan ini sangat kental dengan gaya arsitektur Belanda. Ya jelas karena orangnya orang Belanda yang bangun, bukan orang Jawa. Meskipun demikian, Michael Pound mahir dalam menggunakan sumber daya alam setempat dan memperkerjakan buruh lokal dengan harapan sebagai latihan untuk menambah keterampilan mereka. Jadi ada sisi positifnya untuk orang-orang Tegal. Selain itu, pembangunan Gedung Birao juga turut memperhatikan lokasi yang berada di sekitar alun-alun, masjid, dan tempat residen atau gubernur pada masa itu. Jadi sangat memperhatikan lokasi dan sangat berpengaruh kepada masyarakat sekitar. Dari halaman depan bangunan ini, kita bisa melihat bahwa gedung SCS atau yang biasa dikenal dengan nama Lawang Satus ini masih berdiri kokoh, utuh, dan megah. Bangunan dengan luas sekitar 7.106 meter ini memiliki 4 lantai, di mana lantai 1 dan lantai 2 sudah difungsikan, sedangkan lantai 3 dan lantai 4 masih belum difungsikan. Arsitektur dari bangunan ini juga memiliki ciri khas, yaitu desain pada bagian ventilasi yang dibuat dengan ukuran besar dan tinggi yang bertujuan untuk memudahkan sirkulasi udara yang keluar dan masuk dari dalam bangunan. Oke, setelah membahas sejarah Gedung Birao ini yang dibangun oleh Henry Michael Pound dan lain-lain seperti yang sebelumnya saya jelaskan, sekarang saya akan menjelaskan alasan kenapa Gedung Birao ini dibangun.
Kalau nggak ada alasannya nggak mungkin gedung sebesar ini dibangun, karena nggak guna kalau nggak ada alasannya ya. Oke, saya akan mulai menjelaskannya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kota Tegal menjadi daerah yang cukup strategis yang ada di pesisir utara Jawa sekitar abad ke-18 hingga ke-20 Masehi. Kondisi ini juga didukung dengan adanya jalur kereta api yang melewati wilayah Tegal dengan menghubungkan kota-kota di sepanjang pesisir utara Jawa. Hal tersebut nampaknya dapat dibuktikan dengan adanya bekas kantor perusahaan kereta api di belakang saya yang dikenal dengan nama SCS atau Semarang Cirebon Stop Tram Maatschappij, anakan dari perusahaan Netherlands Inside Spoorweg Maatschappij NIS. Kantor perusahaan ini dulunya dimanfaatkan sebagai tempat administratif terkait perusahaan kereta api. Pada lantai 1 gedung SCS, terdapat lorong di mana bangunan tersebut hampir mirip dengan Lawang Sewu yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Di bagian dalam lorong ini juga terdapat sebuah ruangan yang dijadikan untuk museum, di mana di sana terdapat banyak foto-foto yang menggambarkan mengenai sejarah perkereta-apian di kota Tegal. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai sejarah Gedung Birao, sekarang saya akan menjelaskan mengenai arsitektur dari Gedung Birao. Terdapat banyak sekali ruangan unik di dalam gedung ini. Begitu luasnya karya Henry Ford, sehingga menciptakan suatu kesatuan yang berkelas dan elegan. Menciptakan suasana seakan kita berada di Eropa, namun aslinya kita masih berada di kota Tegal. Nah, jadi kita kan sudah lihat nih tentang penjelasan yang ada di bagian sebelumnya, bahwa gedung SCS ini dulunya memang merupakan tempat administrator kereta api pada zaman kolonial Belanda. Tapi selain menjadi tempat administrasi, tentara Jepang juga pernah menggunakan gedung ini. Tepatnya pada Jepang berhasil masuk pada tahun 1942 sampai 1945. Dulu gedung ini adalah markas bagi tentara Jepang dan juga saksi bisu peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap pasukan Jepang, sembari mengibarkan bendera merah putih yang saat itu dilarang dikibarkan. Nah, sob mau tahu lebih lanjut tentang Gedung Birao ini? Ayo ikuti cerita kami hari ini bersama Felis Libika. Lantai 2 gedung SCS ini juga masih berdiri kokoh dan terawat dengan baik, meskipun di dalamnya masih kosong. Pada lantai 2 ini juga merupakan salah satu view yang sangat menarik untuk dikunjungi. Namun sayangnya, dari pihak pemerintah belum mengizinkan untuk menjadikan gedung SCS ini sebagai tempat wisata untuk umum. Sedangkan pada lantai 3 dan lantai 4 sendiri belum difungsikan. Ya, saat ini Gedung Birao dikelola oleh PT KAI dan sudah ditetapkan sebagai situs budaya. Letaknya hanya sekitar 150 meter dari stasiun kereta api Tegal. Dilansir dari canariguesthouse.com, gedung ini memiliki halaman yang luas, cat berwarna putih. Selain itu juga Gedung Birao mempunyai kemiripan dengan Lawang Sewu yang berada di kota Semarang. Tentu saja tidak mengherankan karena arsitek yang membangun yaitu Henry Michael Pond yang membangun SCS dan NIS, Indies Spoorweg Maskapai. Sekarang Gedung Birao telah beralih fungsi menjadi tempat objek wisata yang sebelumnya menjadi kampus di universitas. Selain itu, dampak dari Gedung Birao ini juga merupakan salah satu destinasi wisata yang menyajikan nilai-nilai baik sejarah maupun nilai-nilai mistis tersendiri di dalam Gedung Birao ini. Sekarang juga menjadi tempat untuk berkembangnya UMKM ketika di malam hari, karena siang hari jadi tidak ada UMKM kecuali bakso ya.
Ya, sebagai pemuda yang berkarakter Pancasila, kita harus melestarikan budaya lokal dan juga bangunan-bangunan sejarah. Jangan sampai kita lalai atau tidak peduli dengan bangunan dan juga sejarah Kota Tegal.